Assalamualaikum, hai semuanya anak-anakku. Bertemu lagi bersama Ibu Siswati. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS. Nah, untuk pokok bahasan hari ini mengenai perkembangan teknologi. Ayo kita pelajari. Saat ini tidak bisa dipungkiri lagi bahwa teknologi sudah termasuk dalam kebutuhan pokok kehidupan manusia. Perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga tahun ke tahun. Meningkatnya perkembangan teknologi yang semakin cepat ini membuat teknologi ini berdampak terhadap banyak bidang. Oleh karena itu, teknologi menjadi sangat penting di era sekarang, apalagi dengan adanya teknologi digital yang berkembang pesat setiap harinya. Nah, sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu teknologi? Apa saja sih dampak dari perkembangan teknologi? Ayo kita cari tahu. Teknologi adalah sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan semua barang atau komponen yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup umat manusia. Biasanya, penggunaan teknologi oleh umat manusia diawali dengan adanya pengubahan sumber daya alam menjadi berbagai macam alat-alat. Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat, mulai dari alat komunikasi, transportasi, pengobatan, hiburan, dan masih banyak yang lainnya. Contoh teknologi yang nyata di era sekarang sangat banyak, mulai dari teknologi yang sering kita gunakan seperti komputer, laptop, handphone, mesin-mesin, mobil, motor, dan lainnya. Secara umum, teknologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berhubungan dengan alat atau mesin yang diciptakan untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaan sehari-hari. Macam-macam teknologi. Teknologi transportasi. Secara umum, teknologi transportasi berhubungan dengan alat transportasi yang mempermudah melakukan perjalanan dari suatu lokasi yang dituju secara cepat. Berbagai teknologi transportasi berhasil ditemukan, seperti pesawat, kapal, motor, dan sebagainya. Teknologi informasi. Secara umum, teknologi informasi diartikan sebagai suatu sistem yang berbasis komputer, terutama pada perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Kedua perangkat ini diciptakan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi secara mudah dan cepat. Beberapa jenis teknologi yang berhasil diciptakan ialah internet, televisi, radio, dan lain sebagainya. Teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan mengirimkan informasi dengan cepat, sehingga hal ini dapat memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Adapun contoh teknologi komunikasi diantaranya ialah telepon, email, faksimil, smartphone, dan lain sebagainya. Teknologi medis. Umumnya, teknologi medis menggunakan sarana komputer untuk membantu para medis dalam melakukan penelitian atau mendiagnosa pasien. Beberapa contoh teknologi medis yang sering digunakan ialah mikroskop, CT scan, dan berbagai macam alat bedah lainnya. Teknologi konstruksi.
Teknologi ini diciptakan untuk membantu dan mendukung para insinyur dalam menciptakan berbagai inovasi bangunan rumah dan fasilitas umum lainnya. Di samping itu, teknologi konstruksi diciptakan juga untuk mempermudah para pekerja dalam membangun berbagai fasilitas. Adapun contoh teknologi konstruksi yaitu CID, alat berat, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahas manfaat teknologi bagi kehidupan manusia. Teknologi saat ini meliputi hampir semua aspek kehidupan kita sehari-hari, dari berbelanja, perbankan, membuat dan mengatur perjalanan, sampai penerimaan pada universitas. Adapun beberapa manfaat dari teknologi antara lain, 1. Kenyamanan, yaitu menyediakan banyaknya kemudahan dalam memperlancar transaksi pribadi dan bisnis, baik itu berbelanja, perbankan, atau hanya membayar tagihan. Komunikasi, dunia adalah tempat yang lebih kecil dan teknologi memungkinkan semua orang untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan teman-teman mereka dengan biaya yang lebih terjangkau. Kecepatan, yaitu dari mengirim hadiah sampai melakukan pembayaran. Semuanya dilakukan dengan satu kali klik. Akurasi, teknologi telah mengurangi kesalahan dalam tugas-tugas duniawi yang monoton, menghemat waktu dan biaya. Pembangunan, teknologi telah membawa pembangunan di berbagai bidang seperti kedokteran, pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan lain-lain. Jadi, secara umum, manfaat teknologi untuk mempermudah penggunanya dapat mengerjakan semua hal dengan lebih cepat dan singkat. Semua itu juga membuat pekerjaan yang dihasilkan akan lebih baik. Sedangkan manfaat teknologi yang secara khusus adalah membantu kegiatan mendidik anak agar tidak lagi gagap teknologi dan dapat mempermudah untuk menyesuaikan lingkungan dengan sekitarnya. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan sebagai sebuah sarana eksplorasi untuk menambah wawasan serta pengetahuan dalam penyelesaian pekerjaan. Apa saja dampak perkembangan teknologi? Kemajuan teknologi yang semakin hari semakin cepat ini tentunya membuat banyak perubahan terhadap sebuah negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dari pesatnya perkembangan teknologi informasi ini membawa banyak pengaruh positif dan negatif. Berikut adalah penjelasan tentang dampak positif dan negatif terkait teknologi bagi kehidupan manusia. Dampak positif saat ini diantaranya 1. Pertukaran sebuah informasi menjadi lebih mudah dan cepat. 2. Memudahkan pekerjaan. 3. Pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. 4. Sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Adapun dampak negatif teknologi saat ini diantaranya 1. Masuknya budaya luar yang tidak mudah untuk diterima oleh anak di Indonesia. 2. Penggunaan gadget yang berlebihan dan akhirnya dapat merusak perkembangan otak pada anak. 3. Kurangnya orang-orang bersosialisasi karena fokusnya selalu kepada teknologi. 4. Menurunkan semangat juang bagi sebagian orang, melakukan copy paste dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. 5. Dalam bidang bisnis, kemajuan teknologi komunikasi juga memicu maraknya cybercrime. 6. Kejahatan virtual seperti hacking dan carding juga telah merugikan banyak orang. Oleh sebab itu, kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online agar tidak terjerumus dalam penipuan.
Tindakan cyberbullying, penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan konten pornografi dinilai cukup meresahkan. Efek yang ditimbulkan pun bukan perkara sepele, karena akan merusak generasi bangsa dan memecah belah persatuan. Demikian pembelajaran kita hari ini, singkat dan padat ya. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah menyimak materi hari ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.